Hai, saya akan melanjutkan yang sebelumnya. Ada yang ketinggalan tentang sejarah saja ya. Kan saya bilang kalau sebenarnya yang bahaya itu kan sebenarnya bukan lemak ya, berarti ya. Karena kan tadi kan lemak fungsinya LDL bagus untuk membawa lemak dari liver ke otak, ke otot ya. Yang kedua protein ya, hemoglobin membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tapi kalau dia ketemu gula, terus menjadi lemak. Jadi biang kerok dari penyakit metabolik adalah gula ya, itu. Tetapi belajar dari sejarah, sebenarnya pada tahun 1960 itu sudah ada seorang profesor yang menemukan bahwa sebenarnya yang menyebabkan penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes, stroke maupun serangan jantung itu adalah gula. Dari tahun 1960 sebenarnya sudah ditemukan penelitiannya, tetapi industri gula kalang kabut pada saat itu. Melihat penemuan ini, takut kalau misalnya masyarakat tahu sebenarnya penyebab utamanya adalah gula, takut nanti semua industri gula tutup ya. Industri pabrik obat, tukang obat kolesterol juga tutup ya, karena kita tahu sebenarnya lemak itu baik, gula yang jahat. Jadi banyak yang dirugikan, sehingga industri makanan olahan yang bahan dasarnya gula, tepung, karbohidrat itu semuanya kalang kabut, dan mereka putar otak untuk membuat satu penelitian palsu ya. Mereka membayar 2 peneliti dari University of Harvard untuk membuat penelitian yang menyatakan bahwa lemaklah yang menjadi penyebab atau biang keroknya penyakit metabolik, bukan gula. Jadi kalau nggak salah satu peneliti dibayar $50.000. Jadi apalagi dari Harvard, pasti masyarakat percaya ya bahwa yang menyebabkan penyakit jantung, stroke, hipertensi itu adalah lemak. Makanya sampai sekarang orang takut ya makan kuning telur, takut makan kambing, udang, kepiting. Padahal sebenarnya yang berbahaya itu bumbunya, karbohidratnya. Bumbunya kan terbuat dari tepung kan, dari karbohidrat. Kalau dagingnya itu kolesterolnya, lemaknya, malah itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh ya untuk hormon. Nah itu. Jadi dari tahun 1960 kita sudah dikibulin sampai sekarang ya. Jadi kita harus pintar. Itu ada itu sejarahnya di Google, cek aja, itu sudah sangat viral ya. Jadi kita harus membuka mindset kita bahwa gula lah penyebab utama. Makanya saya sebut kontrol karbo, prioritas protein, dan bijak dalam lemak. Itu karena karbo itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh ya, dari sejarahnya sudah tahu. Terus itu penjelasan ilmiah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebenarnya dari data juga sudah kita bisa lihat. Kita bisa lihat dari data Kementerian Kesehatan 10 tahun terakhir. Kita lihat itu penyakit diabetes, jantung itu meningkat drastis, hampir 40 kali lipat.
Padahal program dari pemerintah itu adalah 4 sehat 5 sempurna, dimana nasi adalah yang paling mayoritas yang masyarakat kita makan ya. Bisa kita lihat data ada di share oleh Kemenkes, itu hampir setiap satu penduduk itu mengkonsumsi selama setahun hampir 80 kilo beras dan tepung-tepungan ya, dan mengkonsumsi protein itu hanya 10 kilo. Jadi sangat jauh sekali perbandingannya ya. Apalagi mengkonsumsi daging yang ditakuti oleh masyarakat, itu paling hanya tadi termasuk ke dalam protein tadi, telur, daging cuma 10 kilo. Mayoritas yang dikonsumsi masyarakat itu 80 kilonya itu adalah beras, tepung-tepungan, dan ultra processed food semuanya. Dan jelas dilihat dari data yang dikonsumsi masyarakat, hampir 80%-nya adalah karbo, dan terbukti penyakit metabolik meningkat. Jadi kita bandingkan dengan negara di Arab Saudi sana yang konsumsi dagingnya malah hampir kebalikannya, 70% mereka suka makan kambing ya, nasinya dan ultra processed foodnya hanya 30%. Kita lihat mereka data kesehatannya kebalikan, penyakit metaboliknya tidak meningkat sebanyak Indonesia itu. Jadi dari data aja sudah membuktikan kalau apa biang kerok sebenarnya dari penyakit metabolik ini ya. Jadi jangan takut lagi makan daging. Yang harus ditakuti adalah ultra processed food atau makanan karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi ya. Jadi kalau mau makan, cari saja di internet, sudah banyak, ketik aja makanan dengan indeks karbohidrat dengan indeks glikemik rendah. Itu sejarahnya. Semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.